Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Alhamdulillah, ikhwan sekalian dan akhwat yang dimati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kita masih bisa mendengarkan kajian Islam, yaitu kajian fikih kita yang rutin, yaitu kajian tentang fikih, yaitu fiqhul ibadah. Kita masih berada di fiqhul ibadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan, masih memberikan kita kekuatan sehingga kita bisa mengikuti kajian ilmu ini sampai selesai, dan mudah-mudahan sampai ke pembahasan-pembahasan yang akan datang insyaallah. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang selalu setia mengikuti jejak beliau sampai akhir zaman. Ikhwan fiddin, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau melanjutkan pembahasan kita yang lalu, yaitu masih kita berada di bab tentang kitabus shalah, tentang salat. Kita kemarin sudah membahas tentang apa saja yang diperbolehkan dalam salat, artinya pekerjaan yang boleh dikerjakan dalam salat tetapi tidak membatalkan salat. Kemudian pada kesempatan kali ini kita masuk di pembahasan yaitu sholatul jamaah. Yaitu apa? Sholatul jamaah, yaitu sholat berjamaah. Kadang kita selalu mengikuti, kadang kita selalu mendengar, kadang selalu kita bahkan mungkin meninggalkan ya sholat berjamaah, yaitu sholat fardu secara berjamaah di masjid. Apa itu sholat berjamaah? Apa hukumnya, kemudian fadilahnya apa? Kemudian hukum-hukum sholat berjamaah itu ada, kapan sholat berjamaah itu dianggap atau berapa jumlahnya dianggap sholat berjamaah. Kemudian apakah hukumnya seorang perempuan menghadiri sholat berjamaah, bagaimana hukumnya? Kita insya Allah akan membahasnya pada kesempatan kali ini. Hukum sholat berjamaah yaitu sholatul hukmuha sholatul jamaati sunnatun wajibatun fi haqqi kulli mu'minin lam yamna'hu udhrun min huduriha. Hukum salat berjamaah adalah para ulama ada yang mengatakan hukumnya wajib bagi laki-laki, ada yang mengatakan hukumnya sunnah muakkadah bagi laki-laki juga. Tetapi insyaallah yang rajih adalah hukum salat berjamaah bagi laki-laki adalah hukumnya wajib. Ya, bagi laki-laki yang tidak memiliki uzur untuk datang ke sholat berjamaah. Ingat, yang tidak memiliki uzur. Apabila memiliki uzur, maka kewajibannya hilang. Ya, kewajibannya menjadi hilang. Artinya uzur syar'i seperti sakit atau seperti zaman sekarang ya, zaman corona, zaman penyakit ya, untuk datang ke masjid yang mana itu akan mendatangkan mudarat, maka ketika itu tidak menjadi wajib hukumnya, tidak menjadi wajib hukumnya. Dalilnya apa yang menunjukkan bahwa sholat berjamaah bagi laki-laki adalah hukumnya wajib? Wa dzalika liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min thalathatin fi qaryatin wala badwin la yakumanna fihim sholatul jamaah illa istahwadha alaihim syaitan." Kata Nabi SAW, setiap kali suatu kampung atau orang dalam suatu kampung, orang dalam suatu komplek
Ada 3 orang dalam suatu komplek tidak mendirikan sholat berjamaah, sholat fardu berjamaah, illa istahwadha alaihim syaitan. Sungguh dia telah terbisik, artinya tertipu atau terganggu dengan tipuan syaitan. Jadi apabila ada 3 orang tidak mengikuti sholat berjamaah, laki-laki tidak mengikuti sholat berjamaah, berarti orang tersebut telah tertipu daya oleh syaitan, telah mengikuti tipu daya syaitan. Itu kata Nabi SAW. Jadi setiap orang laki-laki lebih dari 2 setidaknya atau seharusnya semestinya dia mendirikan sholat berjamaah. Sholat berjamaah siapa di antara mereka yang memimpin sholatnya, kemudian yang lain menjadi makmum. Apabila tidak ada udzur syar'i untuk dia hadir dalam sholat berjamaah, maka wajib bagi dia untuk mengikuti sholat berjamaah. Begitu kata Nabi. Apabila ada 3 dari seorang di kampung atau di sebuah komplek atau di sebuah perkampungan tidak mendirikan sholat berjamaah, kecuali orang tersebut telah tertipu daya oleh syaitan atau telah mengikuti tipu daya syaitan. Kata Nabi SAW, kemudian kata Nabi SAW, fa'alaikum bil jama'ati fa innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Fa'alaikum bil jama'ah, hendaklah kita selalu bersama berjamaah, ya. Artinya jangan sampai kita bercerai-berai, umat Islam jangan sampai kita bercerai-berai. Wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Artinya kita berpegang teguh dengan tali Allah, itu berjamaah, ya, berjamaah tali Allah, Al-Qur'an, As-Sunnah, wa la tafarraqu, dan jangan sampai kita bercerai-berai. Fa inna ma ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah, karena seekor serigala itu memangsa kambing, itu adalah kambing yang terpisah dari golongannya atau terpisah dari kelompoknya, itu yang dimangsa oleh serigala. Jadi kita umat Islam harus selalu kompak, ya, kompak dalam kebenaran, ya, tentunya kompak dalam kebenaran, jangan sampai kita tercerai-berai, karena musuh Islam itu akan menyerang kita kaum muslimin yang terpecah belah. Itu kata Nabi SAW, adalah analogi Nabi SAW ke sana. Kemudian dari lain yang menunjukkan bahwasanya sholat berjamaah adalah wajib. Walladzi nafsi biyadihi laqad hamamtu an amura bihatabin fayuhtatabu thumma amura bis salati fayu'adzanu laha thumma amara rajulan fayumman nasa thumma ukhalifa ila rijalin la yashhaduna as-salata fa uharriqu alaihim buyutahum. Kata Nabi SAW, singkatnya adalah bahwasanya Nabi SAW akan membakar rumah seseorang yang tidak hadir sholat berjamaah. Ya, Nabi SAW menyuruh seorang sahabat untuk menjadi imam agar apa? Agar Nabi SAW bisa memeriksa, ya, kampung yang ada di Madinah pada waktu itu, memeriksa siapa saja rumah yang laki-lakinya tidak sholat berjamaah, Nabi SAW akan membakar rumahnya. Dan juga dari lain mengatakan wali qaulihi lirrajulil a'mal ladzi qala lahu. Kemudian sabda Nabi SAW kepada seorang yang buta, ya, seorang yang buta, ketika seorang yang buta ini sebutkan dalam sebuah riwayat adalah Abdullah bin Ummi Maktum, orang yang buta mengatakan, ya Rasulullah, innahu laisa li qa'idun yaquduni ilal masjid. Katanya orang buta ini mengatakan, ya Rasulullah, sungguhnya aku tidak memiliki orang yang bisa menuntunku untuk menuju masjid, dan saya buta. Farakhasa lahu falamma walla da'ah. Jadi orang laki-laki ini yang buta ini adalah minta keringanan kepada Nabi SAW untuk tidak hadir sholat berjamaah di masjid, karena dia buta dan tidak ada orang yang menuntunnya untuk pergi ke masjid. Kemudian Nabi SAW memberikan rukhsah tersebut, ya sudah, nggak apa-apa. Setelah laki-laki ini hendak pergi, fada'ahu, kemudian Nabi SAW menyuruh, ta'al, di sini. Faqala hal tasma'un nida' bis shalah? Hal tasma'un nida' bis shalah? Apakah engkau mendengar adzan salat? Faqala na'am. Kata laki-laki, iya Rasulullah, saya dengar. Qala fa'ajib, maka jawablah, kata Nabi. Artinya maka hendak pergi untuk menjawab panggilan salat itu, yaitu dengan datang ke masjid untuk salat
sholat berjamaah. Karena fadilah sholat berjamaah itu sangat besar. Nanti insya Allah kita akan jelaskan ya, akan jelaskan. Bahkan sebuah salaf zaman dahulu ketika dia buta, yang mana dia tidak ada orang yang bisa menuntunnya ke masjid, orang tersebut menaruh tali dari rumahnya ke masjid tersebut. Ya karena mungkin masjidnya dekat dengan rumahnya, agar apa? Agar dia ketika jalan ke masjid dia mengikuti tali tersebut. Nah, kemudian kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, laqad ra'aituna ma yatakhallafu anha salatil jamaah illa munafiqun ma'lumun nifaq. Kata Ibnu Mas'ud, tidaklah aku dapatkan orang yang yatakhallaf anil jamaah, ya, yang tidak sholat berjamaah tanpa udzur syar'i, kecuali orang tersebut, kata Ibnu Mas'ud, adalah orang yang munafik. Yang munafik artinya adalah orang yang ini namanya munafik amali ya, munafik amali, bukan munafik i'tiqadi. Adalah kecuali dia adalah orang yang munafik dan diketahui kemunafikannya. Jadi orang yang tidak sholat berjamaah tanpa ada udzur syar'i, kata Ibnu Mas'ud, adalah kecuali mereka adalah orang yang munafik. Karena orang munafik, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Karena orang munafik adalah ketika dipanggil atau terkumandang waktu sholat dia malas untuk mengerjakan sholat. Itu kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kemudian kita akan mengetahui fadluha. Apa sih keutamaan sholat berjamaah ini? Kok semua kaum muslimin berbondong-bondong masuk masjid untuk sholat berjamaah? Bahkan Nabi SAW menyuruh, memerintahkan sholat berjamaah. Bahkan orang yang buta pun diperintahkan untuk sholat berjamaah. Apa sih fadilahnya? Fadilahnya adalah fadlu sholatil jama'ati kabirun. Fadilah sholat berjamaah adalah sangat besar fadilahnya. Wa ajruha azimun, dan pahalanya juga istimewa. Apa? Faqad qala alaihi salatu wassalam. Nabi SAW mengabarkan bagaimana pahalanya. Salatul jama'ati tafdulu salatal faddi bi 27 darajah. Ya, bahwasanya salat berjamaah itu adalah pahalanya dibandingkan salat sendirian adalah 27 derajat. Jadi kalau kita bandingkan adalah sholat berjamaah adalah 27 derajat, sholat sendiri adalah 1 derajat. Satu derajat. Itu adalah perbandingan sangat jauh. Sangat jauh. Itu fadilahnya. Dan derajat itu mungkin derajat itu adalah derajat yang mana Allah Subhanahu wa taala bisa mengangkat derajatnya di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam hidupnya. Bisa saja. Itu adalah derajat. Kemudian di hadis yang lain Nabi SAW bersabda, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqihi bid'an wa 20 darajah. Di hadis yang lain Nabi SAW adalah perumpamaan seorang laki-laki sholat berjamaah dan orang yang sholat di rumahnya atau sholat di pasarnya, yaitu 25 derajat atau bid'in wa 70 darajah, 25 derajat sampai 27 derajat ya. Artinya adalah sholat berjamaah itu lebih tinggi fadilahnya atau derajatnya lebih tinggi daripada sholat sendirian di rumahnya. Wadhalika, kata Nabi SAW melanjutkan hadisnya, anna ahadahum idza tawadda'a fa ahsana al-wudu. Bahwasanya kata Nabi SAW, di antara kalian apabila dia berwudu di rumahnya, fa ahsanal wudu, kemudian dia memperbaiki wudunya dengan wudu yang sempurna, dengan sunnah-sunnah wudu dia kerjakan. Summa atal masjida la yuridu illa shalah, kemudian dia pergi ke masjid dengan tujuan hanya untuk sholat saja, bukan tujuan untuk berdagang, bukan tujuan untuk menjualan di masjid, bukan ya, hanya untuk sholat. Falam yakhtu khutwatan illa rafa'ahu Allahu biha darajah. Ya, tidaklah orang tersebut jalan dari rumahnya ke masjid, tidaklah setiap langkah yang ia langkahkan ke masjid kecuali Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya. Jadi setiap langkah orang dari rumahnya ke masjid tersebut, setiap langkahnya itu
dihitung derajat sama Allah Subhanahu wa taala. Wa hatta anhu biha khati'ah hatta yadkhul al-masjid. Dan Allah Subhanahu wa taala menghapus kesalahan-kesalahan orang tersebut sampai dia masuk masjid. Jadi langkah kita ya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langkah orang yang pergi ke masjid untuk salat berjamaah itu adalah pertama, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Setiap langkah yang dia langkahkan ke masjid, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Kemudian setiap langkah yang ia langkahkan ke masjid, Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa dan kesalahannya. Tentu itu adalah dosa-dosa kecil ya. Allah Subhanahu wa taala hapus karena langkah kita untuk menuju masjid. Tidak sampai di situ fadilahnya ketika kita datang ke masjid. Apa? Wa idza dakhalal masjida, kata Nabi. Kemudian ketika dia sudah masuk masjid, kana fi salatin ma kanatis salatu tahbisuhu. Ketika dia di masjid kemudian dia salat, ya, kemudian dia salat dan dia berada dalam salat dengan khusyuk dan benar-benar salat itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala dan khusyuk dengan mengerjakan dengan sifat-sifat yang diajarkan Nabi, mengerjakan dengan sunnah-sunnah yang diajarkan Nabi SAW. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum madama fi majlisil ladzi shalla fihi. Melainkan para malaikat bersolawat kepada salah satu di antara kalian, yaitu yang ada di masjid. Bersolawat kepada kalian madama fi majlisil ladzi shalla fihi, selama kalian berada di tempat yang mana kalian sholat di masjid tersebut. Malaikat bersolawat kepada orang yang sholat di masjid untuk sholat berjamaah, untuk duduk majelis dzikir, untuk ibadah di masjid. Malaikat solawat kepada mereka. Apa yang dikatakan malaikat? Allahumma ighfir lahu. Ya Allah, ampunilah orang tersebut. Allahumma arhamhu. Ya Allah, rahmatilah orang tersebut. Ma lam yuhdits, kata Nabi, sampai selama dia belum berhadas, belum batal wudunya. Ini ikhwan pendengar yang Allah Subhanahu wa taala, ini adalah fadilah, ya, fadilah kita salat berjamaah ke masjid, fadilah menunaikan salat fardu berjamaah di masjid adalah ini fadilahnya. Dan masih banyak lagi fadilah-fadilah yang lain. Bahkan sebagian para ulama di sebuah riwayat yang lain, kalau seandainya kalian tahu apa yang ada di saf pertama untuk sholat berjamaah di saf pertama, apa kata Nabi? Maka kalian akan untuk mendapatkan saf pertama, kalian akan bertaruh untuk mendapatkan saf pertama. Itu adalah fadilah tentang sholat berjamaah. Kemudian aqalluha, ya, aqalluha, kapan dianggap sholat berjamaah? Paling sedikit orang dianggap sholat berjamaah adalah itsnan, dua, ya. Al-imamu wa akhar ma'ah. Artinya orang imam sama makmum, dua orang, ya, dua orang. Wa kullama kathura al-adadu kana habba ila Allah ta'ala. Setiap kali jumlahnya banyak, maka itu lebih disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau jumlahnya banyak, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Nasa'i. Nabi SAW bersabda, "Salatul rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahdah." Salatnya seseorang itu bersama atau salat berjamaah itu lebih baik daripada salat sendirian. Wa salatuhu ma'ar rajulaini azka min salatihi ma'ar rajul. Dan salatnya dua orang, ya, dua orang, afwan, salatnya yang lebih dari dua orang itu lebih baik daripada salatnya yang dua orang. Wa ma kana aktsara fa huwa ahabbu ila Allah. Dan setiap kali lebih banyak jumlahnya itu lebih baik, ya, lebih afdal, lebih lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita ajak saudara-saudara kita, ajak kerabat-kerabat kita, teman-teman kita untuk mengerjakan sholat berjamaah, ya, untuk mengerjakan sholat berjamaah di masjid agar mendapatkan fadilah ini. Wa kaunuha fil masjidi afdalu wal masjidul ba'inu afdal minal qarib, ya, dan masjid yang lebih jauh itu lebih baik
artinya lebih banyak pahala yang kita dapatkan karena jalan ke sana lebih banyak, artinya langkah yang kita langkahkan ke sana lebih banyak, itu lebih baik dari lebih banyak pahalanya dari masjid yang dekat. Liqaulihi Rasulullah SAW, dalilnya adalah apa? Inna a'dhaman nasi ajra ab'aduhum ilaiha mamsha. Sungguhnya orang yang paling, katanya manusia yang paling banyak pahalanya, katanya Nabi SAW, yaitu orang yang paling jauh untuk menuju masjid atau untuk menuju salat berjamaah, paling jauh jalan untuk menuju salat berjamaah. Artinya ketika para ulama bahkan lebih memilih dan lebih menyarankan ketika dia pergi ke masjid adalah untuk jalan kaki, ya, menyarankan untuk jalan kaki apabila tidak mudarat, ya, tidak mudarat. Nah, para ulama itu menyarankan agar jalan kaki, ya, untuk pergi masjid, jalan kaki. Kemudian syuhudun nisa ilaha, apa hukumnya perempuan akhwat datang ke masjid untuk mengikuti salat berjamaah? Hukumnya adalah walin nisa'i ay yashhadna salatal jama'ati fil masjid in uminatil fitnah walam yuhsha ada. Perempuan itu diperbolehkan datang ke masjid untuk mengikuti salat berjamaah apabila dia aman dari fitnah. Ya, artinya keluarnya perempuan tersebut ke masjid, kalau seandainya aman dari fitnah, maka boleh dia ke sana. Dan juga walam yuhsal, dan juga tidak ada gangguan dari luar. Ya, artinya fitnah. Apabila perempuan tersebut pengen datang ke masjid untuk mengerjakan salat berjamaah, itu boleh dengan syarat dia sudah memastikan aman dari fitnah. Tapi kalau seandainya ketika dia jalan ke masjid terjadi fitnah, atau mungkin laki-laki yang ada di masjid pada ngomongin dia, maka lebih baik dia sholatnya di rumahnya. Karena apa? Karena ketika dia keluar ke masjid akan terjadi fitnah dan juga akan terjadi suatu hal yang mudarat bagi dia, maka lebih baik dia sholat di rumahnya. Tetapi kalau seandainya tidak ada fitnah dan tidak ada yang bisa membuat dia mudarat, maka tidak mengapa. Apa kata Nabi SAW? Hadis dari Imam Bukhari. Nabi SAW bersabda, la tamna'u ima Allahi masajid Allahi wal yakhrujanna naftafilat. Kata Nabi SAW, janganlah kalian, kepada para sahabat, melarang para wanita untuk datang ke masjid, ya, dan hendaklah kalian para wanita, kata Nabi, datang ke masjid adalah tafilat, maksudnya adalah ghairu mutatayyibatin, ya, ghairu mutatayyibat, yaitu tanpa dia memakai minyak wangi. Jadi boleh dia pergi ke masjid, tapi jangan sampai dia bersolek, jangan sampai dia memakai minyak wangi yang tercium oleh laki-laki dan yang sebagainya. Akhirnya terjadi fitnah. Nah, apabila terjadi seperti itu, maka tidak boleh dia datang ke masjid kalau seandainya ada fitnah. Fa in massat tiban fala yahillu laha syuhudu salatil jama'ati fil masjid. Kalau seandainya dia malah berparfum, pakai parfum, ngolesin parfum ke badannya atau ke bajunya, maka bagi dia tidak boleh datang ke masjid untuk salat berjamaah di masjid. Apa kata Nabi SAW? Hadisnya tentang masalah perempuan memakai parfum. Hadisnya Nabi SAW, ayyumam ra'atin, kata Nabi SAW, asabat bukhuran fala tashhad ma'ana al-isya al-akhirah. Kata Nabi SAW, barang siapa di antara kalian perempuan memakai bakhur, yaitu minyak wangi, maka janganlah kalian datang untuk sholat ke masjid, yaitu sholat isya berjamaah di masjid. Ini Nabi SAW hanya menyebutkan sholat isya, artinya ke semua sholat apabila perempuan mengerjakan, artinya mengoleskan parfum, memakai parfum untuk sholat ke masjid, maka itu tidak diperbolehkan, maka lebih baik dia sholat di rumah. Wa sholatul mar'ati fi baitiha afdal, tetapi sholatnya perempuan di rumahnya itu lebih afdal. Ya, sholat perempuan di rumahnya itu lebih afdal daripada dia sholat di masjid. Apa dalilnya? Yaitu dalilnya adalah qaul Nabi SAW, wa buyutuhunna khairun lahun, rumah mereka adalah lebih baik bagi mereka. Artinya sholat perempuan di rumahnya itu lebih afdal daripada sholat di masjid. Tetapi apabila mereka pengen datang ke masjid, tidak mengapa. Kita tidak boleh, seorang suami, seorang ayah tidak boleh melarang anaknya
anak gadisnya untuk pergi ke masjid, tetapi dengan syarat harus dia aman dari fitnah. Tetapi kalau seandainya dia tidak aman dari fitnah, akan menimbulkan fitnah, maka tidak boleh dia datang ke masjid. Dan tidak boleh juga dia ke masjid memakai parfum, memakai wangian, bersolek dan sebagainya. Itu adalah tentang sholat berjamaah. Adapun tentang sholat berjamaah, yang terakhir adalah apabila kita masuk masjid, maka kita disunnahkan mendahulukan kaki kanan terlebih dahulu dengan membaca doa Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Ya Allah, bukakanlah pintu rahmatmu. Ya, itu ketika kita masuk masjid. Kemudian ketika kita keluar masjid, yaitu kita mendahulukan kaki kiri kita dengan mengatakan Allahumma ftahli abwaba fadlika. Ya Allah, bukakanlah untukku adalah fadlika, yaitu rizkimu atau keutamaanmu dan seterusnya. Itu adalah tentang sholat berjamaah dan keutamaan sholat berjamaah dan hukum-hukum sholat berjamaah secara singkat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semangat untuk sholat berjamaah bagi laki-laki dan perempuan, selalu menjaga diri untuk selalu taat mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Tertutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apabila ada pertanyaan bisa taruh di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.